Baik, saya akan melanjutkan metode berikutnya, yaitu metode trend moment. Jadi dalam metode ini tidak mensyaratkan jumlah datanya harus genap seperti yang metode sebelumnya. Artinya periode data yang digunakan dapat genap atau ganjil. Pemberian skor X-nya dengan memberikan nilai 0 dari data awal, selanjutnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Peramalan masih sama menggunakan persamaan regresi A plus B X. Hanya saja di sini untuk menentukan nilai koefisien A dan B dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke. Baik, kita akan mencoba. Di sini sudah ada data historis penjualan selama 2017 sampai dengan 2021. Maka diminta untuk menentukan ramalan penjualan tahun 2022. Oke, di sini datanya kita berikan skor dengan angka 0 mulai dari data pertama, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ini adalah X dikalikan Y. Ini dalam rangka untuk menghitung koefisien A dan B, karena yang dibutuhkan adalah nilai sigma X, sigma X kuadrat, dan sigma XY serta sigma Y. Maka kita akan hitung. Penjualan adalah Y-nya, ini adalah skornya adalah X, kemudian kita hitung XY-nya, yaitu Y dikalikan X, kemudian X kuadrat itu dan nilai ini dikuadratkan. Kemudian kita ambil datanya, jumlah ini, kemudian kita menghitung koefisien A dan koefisien B. Metode perhitungannya adalah dengan melakukan substitusi. Ya, oke. Ini persamaannya, kita sigma Y-nya sama dengan N-nya adalah 5, datanya sebanyak 5 tahun. Kemudian sigma X-nya kita masukkan, sigma X-nya adalah 10. Kemudian B dikalikan sigma X kuadrat adalah 30. Ya. Oke. Nah, ini persamaan pertama dan kedua. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan menghilangkan salah satu dari koefisien A dulu atau B dulu, bebas, silahkan. Ini di sini yang dihilangkan adalah untuk A dulu, maka di sini dikalikan 2, di sini dikalikan 1. Makanya hasil perkalian setelah dikalikan 2, yang persamaan kedua tetap tidak dikalikan, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ini dikurangi, hasilnya minus 10, ini habis, ini minus 100, sehingga B-nya dapat dihasilkan adalah 10. Kemudian dari nilai B tersebut kita masukkan ke persamaan, pulih ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Kita ambil persamaan yang pertama, dengan nilai B-nya kita ganti sesuai dengan hasilnya itu 10, maka diperoleh hasilnya adalah A-nya 132. Sehingga persamaan ini kita masukkan, A-nya 132, B-nya adalah 10 dikalikan X. X tahun 2022 kita tinggal lanjutkan saja dari sini. Kalau 2021 adalah 4, maka tahun 2022 adalah 5. Sehingga kita X-nya kita ganti dengan 5, maka perkiraan penjualan tahun 2022 adalah 182 unit. Oke. Selanjutnya adalah metode least square. Nah, metode ini sama menggunakan persamaan regresi masih. Tapi untuk menentukan koefisien A dan koefisien B, maka menggunakan rumus yang berbeda. A-nya adalah sigma Y dibagi dengan N, sedangkan B-nya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Di sini untuk nilai X pemberian skor dengan ketentuannya adalah kalau datanya dimulai dari data tengah dengan teknik jika datanya genap, maka skor nilai X-nya adalah ini minus 5. Jadi dari tengahnya adalah minus 1, ke atas adalah minus 3, minus 5, ke bawah adalah 1, 3, 5. Kalau datanya ganjil, maka memberikan 0 pada titik tengah, kemudian ke atas minus 2, minus 1, minus 2, kemudian ke bawah ada 1, 2. Syaratnya adalah sigma X-nya sama dengan 0. Ya, syarat. Oke. Kita akan coba, ini adalah datanya.
ya. Oke. Data dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita akan meramalkan berapa penjualan tahun 2022. Oke. Ini adalah kebetulan datanya ganjil, maka kita berikan skor 0 di data tengah. Kemudian ke atas adalah minus 1, minus 2, ke bawah 1, 2. Ini tadi sigma X-nya adalah 0. Oke. Y-nya jumlahnya sigma Y 760. Sedangkan X-Y-nya adalah 100, yaitu X dikalikan dengan Y. X kuadratnya adalah X ini dikuadratkan, totalnya adalah 10. Maka kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan. Untuk menentukan A, sigma Y dibagi dengan N. N-nya sebanyak 5, maka hasilnya 760 dibagi dengan 5, A-nya adalah 152. Sedangkan B-nya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY-nya adalah 100, sigma X kuadratnya adalah 10. Sehingga B-nya adalah 10. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini adalah 152 ditambah dengan 10X, maka hasilnya adalah X-nya kita ganti dengan 3, karena kalau kita teruskan 2021 ada 2, berarti 2022 adalah 3, hasilnya adalah 182 unit. Oke. Kalau datanya ganjil, tadi adalah itu. Nah, sekarang kalau datanya genap, ya tadi sebelumnya adalah data ganjil. Nah, sekarang data genap, maaf, ini datanya genap maksudnya. Maka di sini yang membedakan adalah pemberian skornya. Nah, ini. Jadi mulai dari yang kita ambil 2 tengah ini, minus 1, minus 3, dan seterusnya. Ini ada 1, 3. Adalah skornya 0. Sama di sini mencari X-Y adalah X dikalikan dengan Y, kemudian mencari X kuadrat ini dikuadratkan. Kita masukkan sigma Y dibagi dengan N. N-nya adalah 4, sementara sigma Y-nya adalah 630 dibagi 4, maka hasilnya 157,5. Sedangkan B-nya adalah sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu 90 dibagi 20, hasilnya ada 4,5. Maka ini adalah persamaan regresinya. X 2022 karena di sini ada 3, ini adalah ganjil, selanjutnya adalah 5, maka di sini X-nya adalah 5, sehingga perkiraan jumlah penjualan tahun 2022 adalah 180. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah model regresi. Nah, pada model regresi ini untuk menentukan ramalan penjualan masih dengan persamaan regresi, akan tetapi di dalam model regresi ini X-nya adalah variabel yang mempengaruhi penjualan. Jadi bukan skor lagi, tapi variabel yang mempengaruhi penjualan, ya. Untuk menentukan koefisien A dan B, rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah mencari B, ini adalah mencari A-nya. Oke, kita akan coba untuk, nah ini adalah penjualan selama 2017 sampai 2021. Kemudian ini adalah variabel X-nya, yaitu biaya promosi. Jadi di dalam data ini diasumsikan bahwa penjualan ini naik turunnya dipengaruhi oleh biaya promosi. Oke. Kemudian diminta membuat estimasi penjualan tahun 2022, asumsinya adalah biaya promosi 2022 meningkat sebesar 50% dari tahun 2021. Jadi kalau 2021 17, maka naik 50%, maka ini ditambah dengan 50% dari tahun 2021. 17 ditambah dengan 50% dikalikan dengan 17. Itu adalah biaya promosi untuk 2022. Jadi untuk membuat ramalan pada tahun berikutnya, maka kita juga berasumsi berapa biaya yang nanti akan dikeluarkan. Oke, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kita hitung XY dan X kuadrat dalam rangka untuk memenuhi persamaan ini, ya. Jadi persamaan yang dibutuhkan adalah data X, sigma Y, sigma X, dan sigma XY. Oke, kita sudah dapatkan ini, maka kita masukkan kepada rumus sigma Y-nya
1548 dikurangi dengan sigma X, ya, sigma X-nya nanti ini, ya. Namun sebelumnya kita akan hitung B-nya dulu untuk memasukkan ke persamaan ini. Ini adalah hasil perhitungan B-nya sesuai dengan rumus, N-nya 5, ya, dan seterusnya. Hasilnya adalah B sama dengan 11,39. Nah, maka kita akan masukkan di sini untuk menentukan nilai A-nya. Ya. A-nya menghasilkan angka 4,348. Maka apabila biaya promosinya naik 50% dari tahun 2021, ada 25,5. Persamaan regresi kita peroleh A-nya adalah ini, sedangkan B-nya adalah ini, dan X-nya kita masukkan sesuai dengan perhitungan biaya promosi. Maka perkiraan ramalan penjualan di tahun 2022 adalah 4.638,445. Kalau dibulatkan ya 4.639. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.